Halo guys, Wapur di sini. Kali ini kita akan ngebahas satu buah power supply unit yang biasa digunakan untuk desktop atau PC. Ini adalah Thermaltake TAPower GF3 1000 Watt. Mari kita ketekin. Oke, di samping saya sudah ada satu buah power supply unit dari Thermaltake. Serinya adalah TAPower GF3 1000 Watt. Ini merupakan power supply unit untuk kebutuhan desktop ataupun PC, teman-teman. Power supply ini sudah mengikuti standar ATX terbaru dari Intel, yaitu Intel ATX 3.0. Ini merupakan sebuah standar yang Intel rilis ke publik di tahun lalu, yaitu tahun 2022, di bulan Maret tepatnya. Nah, standar ATX 3.0 ini sudah menggantikan standar lama, yaitu ATX 2.0, di mana standar tersebut sudah berumur hampir 20 tahun, di mana dia dirilis kalau saya nggak salah tahun 2003. ATX 3.0 dirilis oleh Intel karena berbagai macam alasan ya, yaitu terkait dengan kebutuhan power yang semakin rakus dari perangkat atau modul-modul yang ada di PC saat ini. Misalnya untuk kebutuhan CPU dan GPU. Sebagai contoh misalnya CPU Intel i9 yang K version misalnya. Di bus powernya dia membutuhkan tenaga sekitar 253 watt, bukan sebuah power yang kecil lagi. Contoh lain adalah RTX 4090 dari Nvidia, itu membutuhkan power sekitar 450 watt. Itu di data spesifikasi yang teman-teman bisa lihat di website Nvidia. Selain itu, terkadang perangkat-perangkat misalnya seperti GPU itu membutuhkan power melebihi daripada spesifikasi standar tadi. Itu yang dinamakan dengan spiky power, ataupun kalau dalam bahasa teknis power supply itu dinamakan dengan istilah power excursion. Nah, power excursion dari PSU ini di ATX 3.0 harus mampu menghandle power excursion sebanyak 200%, yaitu 2 kali lipatnya. Ya, ini walaupun bukan dalam rentang waktu yang panjang ya, dalam hal ini di angka 100 mikrosecond kalau saya nggak salah. Power supply ini merupakan sebetulnya OEM dari CWT atau Channel Well Technology, dari perusahaan power related device yang cukup terkenal dari Taiwan. Dan bisnis seperti ini kalau di power supply itulah bisnis yang biasa, teman-teman. Untuk supaya kita bisa melihat bagaimana isi paket penjualan dari si Thermaltake TAPower GF3 1000 Watt ini, mungkin sekarang waktunya kita bongkar. Kita unboxing bagaimana ataupun isinya apa aja yang terdapat dalam kotak ini. Mari kita bongkar. Oke, ini ada buku manual dengan baut ya, teman-teman. Standar lah, manual kita baca nanti, kita singkirkan dulu. Terus kemudian ini adalah kabel-kabelnya. Kayaknya kabel. Iya, bener, ini kabel. Nanti kita bongkar. Dan ini adalah ini power supply unitnya nih. Nah, ini. Ya, semuanya ditutupin ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita singkirkan dulu tempatnya. Oke, cukup berat. Berat daripada si modul PSU ini, teman-teman, ini ada di angka 1,75 kg. Power supply ini adalah power supply modular, yang mana artinya kabel yang disediakan untuk mengkoneksikan power supply dan motherboard ataupun PC teman-teman itu sifatnya adalah modular seperti ini, terpisah dari power supply-nya. Yang pertama ini adalah 20+4 pin, teman-teman. Ini adalah kabel standar yang digunakan untuk mengkonekkan PSU ke motherboard kita ya, seperti ini. Oh, ini kabel EPS 12 volt ya, ada 2 buah di sini. Yang satunya 8 pin, yang satunya 4+4 pin. Artinya kalau teman-teman ada yang 12+4 juga bisa dipisahkan modulnya. Seperti ini. Ini ada 2 ya artinya. Artinya kalau yang punya 16 pin ini bisa pakai langsung kabelnya disediakan. Kemudian, ini kabel ininya, kabel power cord-nya. Ininya yang Europe, ininya yang C13 ya, teman-teman. Kemudian ini SATA ya, teman-teman. Kita cek SATA-nya dapat berapa. Dapat 3 kabel SATA, teman-teman. Nah, ini kabel floppy disk. Saya rasa nggak bakal dipakai ya. Mungkin teman-teman yang lahir di tahun
2000-an ke atas mungkin tidak pernah mengenal floppy disk. Ini adalah kabel Molex. Wah, masih dapat Molex. Saya juga kayaknya nggak bakal pakai. Ini biasanya kalau teman-teman konekin ke perangkat-perangkat lama ya, yang masih membutuhkan Molex. Ini adalah PCIe konektor nih. Ini merupakan 150 watt ya, kekuatan dari masing-masing kabel ini per satuannya. Jadi in total ini ada dua kabel PCIe yang disediakan oleh si power supply ini. Nah, ini yang unik teman-teman. Ini adalah kabel konektor terbaru di standar ATX 3.0, dinamakan dengan PCIe Gen 5 konektor atau 12 VHPWR atau 12 volt high power, di mana ini mampu menahan atau mengalirkan power sampai 600 watt. Walaupun standar dari si power supply ini dia maksimum ada di angka 450 watt, sesuai dengan kebutuhan misalnya RTX 4090 di angka 450 watt. Artinya di masa depan kebutuhan power sudah kemungkinan akan lebih dari 450 watt. Oke. Nah, ini power supply-nya teman-teman bisa lihat. Ini untuk 24 pin ke motherboard, ini untuk CPU ya. Ini untuk 12 VHPWR, ini untuk peripheral SATA di sini. Nah, di sini yang unik ya dari si power supply ini, teman-teman bisa lihat terdapat tombol namanya tombol Smart Zero Fan. Ini adalah artinya apa? Kalau teman-teman aktifkan, fan tidak akan berputar ketika load masih di bawah 30%. Artinya teman-teman akan mendapati power supply teman-teman suaranya lumayan silent ya, karena tidak ada fan yang berputar. Diameter kurang lebih kalau saya nggak salah di 13,5 cm ya, atau 135 mm. Nah, seperti ini. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya, masing-masing panjang dan gauge kabel dari masing-masing kabel yang ada di PSU ini teman-teman bisa lihat pada layar sebagai berikut. Berikutnya kita akan membahas fitur-fitur apa aja yang terdapat pada PSU Thermaltake TAVpower GF 3000 Watt ini. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa power supply ini menyediakan konektor 12 VHPWR ya teman-teman, yaitu sebuah konektor dengan 12 plus 4 pin. Nah, 4 pin tambahan inilah yang merupakan pin khusus teman-teman. Kalau untuk powernya tadi sudah dijelaskan ya, maksimum dari kabel ini ada di angka 600 watt. Ada juga yang kalau di market yang menyediakan 450 watt sesuai kebutuhan misalnya si RTX 4090. Tapi kita fokus kepada 4 pin tambahan ini ya, yang teman-teman mungkin bisa lihat di gambar yang ada di depan teman-teman. Nah, 4 pin tambahan ini adalah merupakan pin khusus yang disediakan oleh standar ATX 3.0, di mana digunakan bukan untuk kebutuhan power, tapi untuk kebutuhan komunikasi antara power supply dan GPU ya. Di sini yang sering menggunakan 12 VHPWR ini sejauh ini adalah GPU. Nah, artinya apa? GPU zaman sekarang kadang-kadang membutuhkan power excursion yang tinggi. Nah, atau membutuhkan power lebih daripada biasanya. Bayangkan kalau misalnya GPU membutuhkan power katakanlah 300 watt, misal. Tetapi PSU sebetulnya hanya tersisa power yang di dalam kemampuannya di angka 200 watt sebagai contoh. Pada masa ATX 2.0 yang lalu ya, yang sebelumnya, ketika GPU atau GPU membutuhkan power yang sebesar itu dan PSU tidak mampu menyediakannya, maka sistem akan crash atau shutdown. Nah, di spesifikasi ATX 3.0 ini, itu akan ada komunikasi tuh antara si PSU dan si GPU. Jadi kayak macam gini komunikasinya. Kata GPU ya, "Hei, saya butuh power nih, 300 watt." Kata PSU, "Waduh, sorry GPU, saya hanya bisa nyediain 200 watt. Bagaimana?" Akhirnya kata GPU, "Ya oke deh, 200 watt." Apa yang terjadi? GPU akan menurunkan performance-nya atau throttling. Bukan karena panas, tetapi karena emang ketersediaan power yang ada di PSU memang adanya cuma 200 watt. Dengan adanya standarisasi 12 VHPWR ini atau juga dinamakan dengan PCIe Gen 5 konektor ataupun dinamakan dengan 12 plus 4 pin konektor ataupun ada yang menyebut 16 pin konektor, apapun sama aja. Nah, dari sini teman-teman harus memperhatikan benar-benar seperti apa konektor yang terdapat pada GPU teman-teman.
Kalau GPU teman-teman sudah menggunakan PCIe Gen 5 konektor atau 12V HPWR ini, sebaiknya direkomendasikan teman-teman harus mengganti PSU teman-teman ke PSU yang sudah mengikuti spesifikasi ATX 3.0. Bila tidak, maka tidak akan pernah terjadi komunikasi yang tadi saya sebutkan antara PSU dan GPU. Nah, beberapa teman-teman di luaran sana, terkadang mereka belum memiliki PSU yang sudah spesifikasi ATX 3.0, sehingga mereka biasanya itu menggunakan konektor teman-teman. Ini saya punya konektornya di sini, sebentar. Ini ada di, sebentar ya. Nah ini konektornya nih. Jadi di sini, sebagai contoh ya di sini, ada dua buah PCIe 150 watt ya, masing-masing kan kalau PCIe konektor itu 150 watt, ada dua buah dan dihubungkan ujungnya sebagai seolah-olah 12 plus 4 pin seperti ini. Nah, walaupun di ujungnya sudah ada 4 pin seperti ini, sebetulnya tidak pernah akan terjadi komunikasi seperti komunikasi yang tadi, komunikasi standar ATX 3.0 apabila teman-teman menggunakan konektor ini. Jadi kalau terpaksa teman-teman menggunakan konektor seperti ini, gunakanlah untuk sementara waktu. Nah, kalau kita ngelihat misalnya contoh GPU yang sudah memiliki konektor 12V HPWR ini adalah misalnya RTX 4070 Ti dari Nvidia. Itu contohnya dari Asus ya, Asus TUF Gaming misalnya 4070 Ti itu sudah memiliki konektor 12V HPWR. Area berikutnya yang akan kita bahas adalah area efisiensi. Power Supply Unit Thermaltake TUF Power GF3 1000 Watt ini memiliki sertifikasi 80 plus Gold dari Clear Result. Selain dari Clear Result, dia pun memiliki sertifikasi dari Cybernetic di level yang sama yaitu Gold. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat screenshot yang saya ambil dari Clear Result dan Cybernetic untuk Power Supply Thermaltake ini. Nah, yang perlu digarisbawahi ataupun teman-teman perhatikan adalah kalau teman-teman punya power supply ataupun teman-teman mau membeli power supply, teman-teman bisa mengecek langsung apakah benar pengakuan dari sebuah power supply unit tersebut di level sertifikasi tertentu. Misalnya, power supply X itu mengaku bahwa dia memiliki sertifikasi 80 plus silver misalnya. Teman-teman langsung ngecek ke website Clear Result. Di situ teman-teman bisa cek langsung apakah benar pengakuan dari si vendor power supply tersebut. Lalu kalau kita berbicara soal efisiensi, apa itu sebetulnya efisiensi teman-teman? Nah, mungkin sebagai ilustrasi untuk memudahkan teman-teman bisa memahami apa itu efisiensi, di depan teman-teman ada sebuah gambar berupa gelas bir teman-teman. Di mana gelas bir tersebut berisi satu penuh bir, terbagi dua teman-teman ya, ada bagian kuning, ini bagian bir yang aslinya, dan bagian buih bagian atasnya. Kalau teman-teman itu membeli sebuah bir, sebetulnya bir aslinya itu hanya bagian kuning, buihnya pasti teman-teman mungkin ya bisa terbuang atau termakan sedikit, terminum sedikit, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita refleksikan ke dalam listrik yang ada di rumah, misalnya begini, teman-teman misalnya mengaku bahwa teman-teman punya listrik 2200 watt. Dari mana itu 2200? Sebetulnya 2200 adalah perkalian dari 220 volt dikali 10 ampere, yaitu ampere yang diberikan oleh PLN tergantung daya yang teman-teman beli atau langgankan ke PLN. Nah, 2200 tersebut sebetulnya bukan watt teman-teman, itu yang lebih tepatnya kita bilang VA atau volt ampere. Lalu watt itu apa? Nah, VA itu bisa diilustrasikan seperti segelas bir yang berupa campuran dari bir yang asli dan buihnya. Sementara watt adalah bagian yang kuning dari bir tersebut. Nah, artinya apa? Nilai watt akan selalu lebih kecil dari VA. Disitulah yang disebut dengan efisiensi. Nah, atau kalau dalam istilah elektronik disebut dengan power factor. Elektro ya, bukan elektronik, itu power factor. Apa itu power factor? Itu adalah seberapa besar efisiensi daya yang real yang diambil dari daya yang masuk secara keseluruhan. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong misalnya 2200 VA yang masuk ke teman-teman, sebetulnya teman-teman nggak dapat 2200 watt. Kalau katakan perangkat teman-teman itu efisiensinya di 80%, maka artinya apa? Watt yang bisa teman-teman serap dari PLN itu hanya sekitar 1700-an watt. Sehingga nggak aneh ya kalau teman-teman misalnya, ini contoh aja, punya TV misalnya punya power itu butuh 2000 watt misalnya. Dan efisiensi dari si TV itu ada di 80%. Ini contoh ya. Artinya apa? Walaupun teman-teman punya mengakui, oh listrik saya 2200 watt, tetap aja itu namanya meteran akan turun.
Karena sebetulnya dengan efisiensi 80%, watt yang bisa diambil oleh TV itu hanya di angka 1700. Padahal TV tersebut misalnya membutuhkan 2000 watt. Yang terjadi apa? Listrik di rumah teman-teman akan turun. Nah, dalam power supply unit, efisiensi dari Clearly itu menunjukkan semakin tinggi sertifikasi dari yang didapat oleh PSU tersebut. Misalnya dari silver, atau bronze, silver, gold, platinum, titanium. Maka efisiensi dari sebuah power supply itu akan tinggi. Artinya apa? Semakin efektif, semakin sedikit volt ampere yang terbuang ketika teman-teman menggunakan power supply tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara sertifikasi 80 plus dari Clearly, artinya apa? Artinya Clearly menjamin seluruh PSU yang tersertifikasi olehnya itu efisiensinya ada di 80% ke atas. Semakin tinggi jenis sertifikasinya, maka semakin baik efisiensi yang didapat oleh si power supply tersebut. Sebagai contoh, si Thermaltake ini ada di level gold ya, 80 plus gold. Artinya apa? Efisiensi ini dijamin sampai up to 90%. Jadi semakin tinggi semakin besar nilai efisiensi dari sebuah power supply. Berikutnya kita berbicara mengenai operating temperature yang di-allow oleh si PSU ini. Operating temperature yang di-allow oleh si PSU ini ada di angka 40 derajat Celcius, teman-teman. Artinya apa? Kalau dia sudah mencapai di atas itu, sistem proteksi PSU akan bekerja dan akan melakukan shutdown. Selain itu juga PSU ini memiliki MTBF yang lumayan oke kalau menurut saya. MTBF adalah satuan mean time between failure, teman-teman, yaitu sebuah satuan ukuran seberapa lama si PSU ini bisa hidup sampai dia mengalami kerusakan. Nah, MTBF-nya ini ada di angka 100.000 jam, teman-teman. Artinya kalau kita bagi itu ada di angka 11 tahun. Sebuah angka yang luar biasa ya menurut saya, teman-teman. Nah, warranty dari si power supply ini ada di kisaran 10 tahun, teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman misalnya udah pakai nih power supply 5 tahun, bisa jadi teman-teman sendiri lupa kalau power supply teman-teman itu masih memiliki warranty. Karena 10 tahun itu bukan angka yang kecil, teman-teman ya. Fitur berikutnya mungkin yang sedikit dibahas lagi adalah mengenai power excursion, teman-teman. Seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, kemampuan power excursion dari si PSU ini ada di angka 12% selama 100 mikrosecond. Artinya bisa mampu menahan lonjakan daya sampai 12%. Artinya sampai 2000 watt selama 100 mikrosecond sesuai spesifikasi dari ATX 3.0. Nah, bahkan kalau kita ngomong ke channelnya si Thermaltake ya kemarin, ini si power supply ini mampu menahan sampai 3 kali power excursion di level GPU ya, bukan sistem secara keseluruhan. Nah, kalau kita ngomongin PCB nih, fitur lainnya adalah PCB dari si power supply ini, dia cukup baik ya, dia memiliki double sided ya, atas bawah, sehingga sudah lumayan padat memanfaatkan PCB yang digunakan untuk papan board dari si PSU ini. Nah, kalau kita berbicara soal power supply, nggak mungkin kita nggak berbicara soal kapasitor, teman-teman. Karena kapasitor adalah area filtering yang cukup penting di sebuah power supply. Kapasitor utama dari power supply ini itu diklaim memiliki atau berasal dari 100% Japanese kapasitor, di mana si kapasitor utama ini mampu menahan atau beroperasi di temperatur sampai 103 derajat Celcius, teman-teman. Nah, kapasitor lainnya merupakan campuran dari Chinese kapasitor, Taiwanese, dan juga dari Japanese juga. Tapi walaupun bukan 100% semuanya dari Japanese, dijamin kualitas dari kapasitor yang ada di power supply ini adalah cukup baik. Untuk level noise dari si power supply Thermaltake Power Gap 3000 watt ini, dia memiliki sertifikasi kebisingan dari Cybernetic di level standar, teman-teman. Artinya apa? Power supply ini bisa dibilang tidak bising-bising banget, tapi tidak silent-silent banget juga. Ya, sedang-sedang aja, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat pada gambar, Thermaltake mengklaim bahwa kebisingannya ada di angka 26 dB. Walaupun sebetulnya ini agak misleading sebetulnya, teman-teman. Kenapa? Karena standar pengukuran kebisingan untuk telinga manusia sebetulnya satuannya bukan dB, tapi dBA. Nah, kalau kita berbicara mengenai level kebisingan yang terkait dengan pendengaran manusia ya, yaitu kita sebagai pemakai dari sebuah PC, noise yang dihasilkan Thermaltake ini ada di angka 35-40 dBA. Nah, kemudian kalau kita ngomongin noise RPM tertinggi, itu ada di angka 50-an dBA. Cukup lumayan berisik ya kalau emang lagi full load. Kemudian juga ketika fan mencapai 1000 RPM, itu noise-nya ada di angka 24 dBA. Cukup agak sedikit silent.
Pada saat kita melakukan pengetesan di 1000 watt atau load maksimum, itu ada di angka 40-45 dBA. Dan ketika load itu ada di angka 700 watt ya teman-teman, itu noise ada di sekitar 25-30 dBA. Sedang ketika load ada di angka 500 watt, noise-nya ada di angka 10-15 dBA. Kalau secara average load, maka noise-nya ada di angka 37 dBA. Sesuai dengan yang diukur oleh Cybernetic. Teman-teman bisa melihat screenshot yang saya diambil dari Cybernetic untuk pengukuran kebisingan dari PSU Thermaltake TAPower GF3 1000 watt ini. Berikutnya kita akan membahas fitur-fitur proteksi yang dimiliki oleh power supply ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di depan teman-teman, power supply ini memiliki ragam berbagai macam proteksi teman-teman ya. Misalnya dia memiliki OCP, memiliki OVP, memiliki UVP, memiliki OPP, SCP, dan juga OTP. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya definisi dari masing-masing protection feature yang tadi saya sebutkan. Mungkin sebagai contoh adalah misalnya di sini ada yang namanya over temperature protection. Nah, ini OTP. Itu adalah artinya ketika temperatur mencapai sekitar 50-70 derajat Celcius, artinya sistem akan melakukan shutdown untuk melindungi CPU tersebut. Nah, teman-teman tadi sudah disebutkan ya bahwa operating temperatur dari PSU ini ada di angka 40 derajat. Artinya kalau kita ngomong rentang 50-70, artinya dia antara 40-50 dia masih bisa menghandle tuh teman-teman. Tapi itu tidak dijamin ya teman-teman. Artinya apa? Bisa saja sewaktu-waktu ketika sudah di atas 40 derajat, sistem akan melakukan shutdown. Sehingga PSU ini akan aman dari kerusakan. Juga PC teman-teman. Kalau kita berbicara standar spesifikasi ATX, Intel menyebutkan sebuah standar low ripple noise yang di-allow atau diizinkan oleh sebuah PSU di spesifikasi ATX 3.0. Nah, pada gambar yang teman-teman lihat, Thermaltake mengklaim besaran low ripple noise yang ada di PSU ini itu ada di bawah 30 mV. Artinya, ini lebih baik dari spesifikasi minimum yang dikeluarkan oleh Intel ATX 3.0. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam tabel diagram tersebut. Kemudian juga dia memiliki voltage regulation ada di sekitar plus minus 2%. Artinya apa? Jauh lebih baik dibandingkan spesifikasi minimum Intel ATX 3.0. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan melihat tes pengujian yang dilakukan oleh Tech Power Up, sebuah website yang sering saya kunjungi untuk melihat hasil tes dari sebuah power supply unit secara detail. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Di sini kita membandingkan 3 buah power supply unit, yaitu dari Thermaltake itu sendiri, dari Be Quiet, dan dari Seasonic, teman-teman. Semuanya sama-sama power supply ATX 3.0 1000 watt. Nah, di sini kita ngeliat pengukuran dari berbagai macam parameter, teman-teman. Dari load regulation di rel 12 volt, 5 volt, 3,3, low ripple noise-nya juga kita ukur, kemudian juga pengukuran efisiensi load range di beberapa parameter, sampai power occupancy during standby levelnya juga kita ukur, yang kita ambil dari Tech Power Up di sini, teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa hasilnya itu bervariasi teman-teman. Kadang-kadang ada si GF3 yang menang, kadang-kadang ada si 11FM, kadang-kadang ada dari si PGU. Nah, tetapi di sini perlu kita garis bawahi teman-teman. Walaupun di sini itu terkesan ada yang kalah, ada yang menang, tetap kalau kita ngelihat kepada spesifikasi ATX 3.0 ya, yang kita lihat di kolom paling ujung, semuanya sama-sama menang, masih semuanya di bawah atau lebih tinggi dari spesifikasi yang disyaratkan oleh Intel. Jadi sebetulnya standarisasi dari ketiga power supply ini sama-sama bagus, teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai power factor correction dari si PSU ini, itu sifatnya aktif, teman-teman. Ini wajar untuk sebuah PSU yang memiliki sertifikasi 80+, apalagi gold ya. Karena kalau kita berbicara efisiensi, artinya kita juga berbicara power factor. Ini sudah dijelaskan di masalah efisiensi di pembahasan sebelumnya. Juga kalau kita bicara kebocoran arus ya yang ada di PSU ini ada di angka 1,19 mA. Ini cukup jauh dari spesifikasi minimum ATX 3.0 dari Intel yang di angka 3,5 mA. Jadi sudah cukup bagus banget di sini. Nah, terus kalau kita berbicara mengenai komponen di primary area, ini jaraknya cukup jauh, teman-teman ya. Ditambah juga dia jarak antar komponen maksudnya. Ditambah dia juga memiliki heatsink. Jadi kalau kita berbicara primary area dari si power supply unit ini boleh dibilang cukup bagus. Tetapi kalau kita berbicara di area secondary area, ini jarak komponennya agak sedikit dekat ke teman-teman. Ditambah dia juga tidak memiliki heatsink. Jadi ada kemungkinan potensi panas di area secondary ini. Nah, secondary area ini merupakan
area yang dipakai komponen untuk melakukan DC to DC converter. Misalnya 12 volt di-convert ke 3,3 volt. Ini ada di secondary area tersebut. Beberapa informasi lain terkait PSU ini adalah mungkin kita berbicara soal masalah filter yang ada di area konduktor yang ada di PSU ini, teman-teman. Nah, konduktor yang ada di PSU ini memiliki filter yang cukup baik sehingga meminimalkan interferensi elektromagnetik antar komponen yang ada di PSU ini. Kalau kita berbicara topologi yang ada di PSU ini sudah memiliki topologi hub bridge, teman-teman. Ini sebuah topologi yang lebih baik dari double forward dan merupakan topologi yang umum ditemukan di power supply unit yang untuk kelas consumer. Jadi sudah cukup baik dari sisi topologi, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara mungkin solderan mungkin ya. Solderan dari si PSU yang digunakan itu cukup baik, teman-teman. Rapih dan tidak berantakan lah intinya. Mungkin hal yang terakhir yang mau saya sampaikan mengenai harga kali ya. Harga dari si power supply ini di market online Indonesia itu saya sendiri beli ada di angka 2,6 jutaan lah kurang lebih, teman-teman. Teman-teman nanti bisa mengeceknya dan nanti mungkin beberapa link pembelian saya sertakan di deskripsi. Nah, demikian mungkin pembahasan singkat dan juga unboxing terhadap PSU Thermaltake TAPower GF3 1000 watt ini. Apabila teman-teman suka, silakan like. Apabila teman-teman nggak suka, silakan dislike. Apabila ada pertanyaan, komen, ataupun masukan, silakan put di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Salam dari Ketekin.